Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di sini bareng-bareng, kita ngobrol lagi. Insya Allah kita membicarakan banyak sekali permasalahan, membicarakan banyak sekali hal yang berhubungan dengan banyak hal yang berhubungan dengan banyak hal. Bingung saya juga ingin jelasinnya. Cuma yang pasti mudah-mudahan bawa banyak manfaat, tidak hanya untuk kita di sini yang membicarakan, tapi juga untuk para sedulur-sedulur sekalian yang sedang menonton konten ini ya. Jadi hari ini kita akan membicarakan tentang praktisi ilmu hitam. Wah, keren gak tuh bosan? Iya. Tapi ada ilmu putih. Ada nggak sih? Ada ya. Abu-abu ada juga. Abu-abu juga banyak. Lebih tepatnya atau lebih ngetrennya dibilang dukun atau orang pintar. Jadi ada bahasa halusnya untuk dukun itu orang pintar. Ya kan, bukan dukun katanya sarkas, padahal orang pintar kan kasihan yang udah punya gelar gak usah ya. Jadinya bias gitu. Nah, kenapa kita bicarakan ini? Karena ini yang paling banyak sekali hubungannya dengan masyarakat. Mungkin di antara teman-teman yang menyaksikannya juga saat ini ada yang lagi kontak-kontakan sama dukun mungkin, atau bekerja sama dengan dukun. Mudah-mudahan lewat tayangan ini bisa berpikir ulang. Kenapa sih misalkan nih Polri? Karena sekarang bukan cuma orang datang ke tempat praktisi, bukan, tapi juga sekarang ada website tentang praktisi ilmu hitam. Jadi penawaran dengan menu-menu yang beragam. Ada nomor WhatsApp, ada langsung klik terhubung ke pelaku dari ilmu-ilmu tersebut, Pak Ustadz. Dengan tawaran-tawaran yang bermacam-macam. Contoh misalkan mau membuat targetnya itu seperti apa, ada pilihan jenis santetnya. Untuk yang mau dapat pasangan ada pilihan jenis-jenis ilmu peletnya gitu ya. Nah, kita nggak akan bahas ke orang-orang yang berobat, tapi kita akan membahas ke jenis-jenisnya gitu ya. Di situ yang paling mahal, yang paling tinggi grade-nya adalah orang terkena santet itu dengan sangat amat natural. Jadi santet itu dia bilang deskripsinya adalah santet ini bisa membuat orang tersebut mengalami kesakitan yang natural seperti stroke, seolah-olah kayak sakit biasa. Dan digarisbawahi tidak akan ketahuan atau dijamin tidak akan ketahuan. Artinya ketika orang tersebut pergi ke tempat pengobatan lain untuk menanyakan sakitnya, otomatis orang yang mengobati ini nggak akan tahu bahwa ini kena santet gitu loh Pak Ustadz. Oh iya. Nah karena kita di Siraman Kolbu juga setiap hari mengalami permasalahan dengan narasumber yang sering sekali seperti ini. Ada yang berupa kadang-kadang kan sesat, tapi alhamdulillah sejauh ini Pak Ustadz bisa menganalisa. Menurut Pak Ustadz, cara untuk menganalisa bahwa ini adalah santet atau bukan, itu dari mana Pak Ustadz? Kalau saya itu bisa aja memang harus pergi ke dokter dulu ya untuk awal untuk melihat didiagnosa dokter. Urutannya nih ya. Ya, jadi ke dokter dulu, kemudian apa analisanya. Kalau mamanya ke dokter itu biasanya kan teman-teman dokter nganalisa lambung, asam lambung tinggi kan gitu ya, asam lambung tinggi. Kemudian kalau dianalisa asam lambung tinggi, yang harus kita pikirkan itu nanti dikasih obat, kemudian kita minum kan gitu ya. Kita minum beberapa hari, minggu. Kalau memang nggak ada perubahan atau tambah sakit, coba cek internis lah ya, yang dokter-dokter yang lebih spesialis ya. Kalau itu nanti dicek pakai kamera yang dimasukin, kemudian endoskopi itu. Kemudian kalau teman-teman dokter nggak menemukan apa-apa, tetap dikasih obat, tetap diminum aja nggak apa-apa. Bagian dari ikhtiar juga. Bagian dari ikhtiar ya. Kemudian kalau sudah kok ini minum obat nggak sembuh-sembuh, ya memang kalau kita tahu bahwa obat itu tidak menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan Allah. Paling tidak itu ya ada efeknya lah ya, biasanya tahap pertama maksudnya. Tapi kalau itu sudah dijalanin, nah ini yang harus kita ketahui.
saya memang tidak menjustifikasi bahwa itu sihir. Saya sebenarnya nggak mau. Tapi pasien-pasien di siraman kolbu itu kan udah tahunan, banyak yang tahunan, puluhan tahun yang mereka itu sudah pusing cari pengobatan itu kemana, yang katanya pengobatan itu paling hebat, yang ketemu paling islami, ya enggak. Ini orangnya loh ya, kalau kita sih biasa pengobatan itu normal kayak dokter ya. Dokter itu ya nggak ngomong dokter itu pengobatannya islami ya kan. Kan gitu normal aja, natural aja lah kan gitu. Medical aja gitu. Medical aja. Kan gitu ya. Karena kalau sudah merasa yang lebih hebat itu nanti muncul ujub, ria, sombong, itu pasti gitu itu sudah. Dan dia akan mempertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, kalau itu sudah nggak ketemu, nah disinilah sebenarnya harus diketahui sihir itu yang jalan itu apa saja gitu. Karena banyak praktisi sihir tuh makanya mau nyangkat seseorang yang kan kadang-kadang tuh kan ada pasien siraman kolbu itu kan dikeluarkan sama orang pintar itu ada pecahan kaca, kawat, paku, rambut. Itu selama ini yang saya ketahui itu biasanya itu dukunnya, Mas. Dukunnya itu ada kain putih, mori putih itu. Dalamnya itu dibungkus sama seperti orang bungkus mayat itu loh. Dalamnya itu dikasih ada pecahan kaca, paku dan sebagainya. Itu rambut. Kemudian gitu ya, kemudian ditaliin kayak pocong. Nah, mereka itu pakai foto, jadi pakai foto, kemudian pemanggil jinnya itu pakai apa? Banyak pemanggil jin itu kan macam-macam, ada pakai jenglot itu bisa. Kalau jenglot itu jenisnya biasanya tumbal biasanya ya. Kemudian yang biasa itu ada yang kelapa muda, kemudian pakai telur. Untuk manggil jinnya. Untuk manggil jinnya. Yang kemudian diperintahkan untuk menyerang ini. Di mana nanti orang yang fotonya sudah ada itu dia dijadikan seperti si boneka ini. Boneka itu isinya apa? Itu isinya paku, nah seperti itu. Dan itu nanti ada kemenyan, ada dupa yang itulah namanya. Hiu ya apa namanya itu ya seperti itu. Macam-macam dupa lah di situ. Nah di situ itu nanti juga gimana caranya itu kan. Keilmuan dari jin yang memang ditetapkan oleh Allah ya. Saya nggak bisa cerita kalau yang sudah begitu tuh. Jadi bisa aja yang ada di boneka itu sepertinya tertransfer gitu. Tertransfer ke situ ke pasiennya. Nah itu kalau apa namanya yang dukunnya itu hebat, boneka itu hilang. Wujud bonekanya nih secara fisik hilang. Secara fisik hilang. Nah hilang itu ada hilang yang dia jatuh di halaman, yang akhirnya ditemukan oleh halaman korban. Kemudian bisa aja jatuh di dalam rumah atau nyelip di pakaian, tumpukan pakaian atau di tempat tidur. Itu salah satu ilmunya dukun itu seperti itu. Jadi kalau tiba-tiba, loh kok di bawah bantal ada bungkusan apa gitu. Nah itu ya awalnya begitu-begitu. Nah ini menurut saya ini memang dukunnya agak lebih canggih lah istilahnya. Sehingga kalau memang itu nggak ada, itu ditemukan oleh orang pintar yang dipakai, orang pintar yang dipanggil maksud saya. Kemudian di sini ada dikeduk muncul itu ya, sebagian orang bilang, wah itu ditanemin. Ya nggak apa-apa sih, silahkan aja seperti itu. Karena orang kan berandai-andai boleh aja ya. Tapi itu yang ditemukan oleh orang pintar begitu. Kemudian di ini apa namanya? Ini lantai sudah di ini disuruh bongkar ketemu lagi seperti itu. Jadi ada yang di plafon gitu, ada yang di lemari pakaian, ada macam-macam cukup itu ya, cirinya macam-macam. Nah itu ciri bahwa alat itu sebenarnya diperuntukkan untuk si yang ada di rumah, salah satu di rumah itu. Nah
Ini yang harus diselesaikan itu kalau memang kita mau tahu ya yang harus diselesaikan seperti itu. Ada bendanya, kemudian ada korbannya kan gitu ya. Jadi itu lebih hebat lagi. Kalau yang dipocongin itu korbannya. Jadi yang Mas Bobi ini yang disantet gitu ya. Nah ini yang isinya paku, jarum, apa rambut, terus karet, apa pecahan kaca. Nah itu dia hilang, nggak kemana-mana, hilangnya ke tubuhnya Mas Bobi begitu. Nah itu yang tersulit. Masuk gitu ke badan saya. Iya kayak Mas Bobi dipocongin aja gitu. Kalau dilihat itu ya, dipocongin sih, diamati gitu. Kalau orang bisa lihat, itu ya itu ada ini, ada ini, ada ini. Nah, seperti kayak gitu. Itu memang yang tersulit, tapi selama ini kayaknya orang seperti itu sangat jarang sekali. Atau kalau Pak Ustadz gini, banyak di siraman kolbu, saya dapat narasumber nih Pak Ustadz gini, saya sakit ini nih perut gitu ya, lambung gitu. Ini kata dokter lambung sesuai antara analisa dokter dengan apa yang dirasakan. Itu kan kita melihatnya sekilas seperti sakit pada umumnya kan gitu Pak Ustadz. Tapi Pak Ustadz selalu punya cara yang akhirnya membuktikan bahwa ini bukan hanya sekedar sakit lambung gitu. Contohnya gini, coba tanya sama dalam tubuh, udah ketemu Pak Ustadz mau ngapain, langsung bereaksi gitu. Itu menandakan kan kamu kok ada sesuatu dalam tubuhnya gitu. Kemudian makhluk tersebut mengaku bahwa ini memang sihir. Apakah cara itu bisa digunakan untuk salah satunya mengidentifikasi apakah ini jenisnya santet atau memang penyakit biasa pada orang pada umumnya gitu Pak Ustadz? Misalkan kejadian di rumah nih, bapaknya anak ini yang kena santet, bisa nggak begitu? Coba tanya dalam hati gitu. Itu bisa apa hanya Pak Ustadznya aja gitu. Kayaknya kan kalau di siraman kolbu kayaknya mudah untuk mengidentifikasi, tapi kan sulit di tempat lain. Ya karena barangkali Allah mengizinkan saya pengalaman aja. Pengalaman itu begini loh, karena itu belajar biasa kok, itu sebenarnya belajar biasa. Jadi kalau serangannya itu di satu titik di perut dan nggak pernah lepas di titik itu, dan kadang kembung ini, nah, itu langsung analisa saya, insya Allah itu tumbal. Itu nomor satu itu tumbal, nomor satu. Jadi nggak cuma main sihir-sihiran aja, nggak, itu tumbal. Nah, tumbal itu termasuk sulit diselesaikan oleh orang biasa. Dia pakai apapun dia akan kesulitan karena tumbal ini nggak bisa untuk main-main. Kalau hanya cuma dibacain apa, itu hanya dileremin itu diapain ya Pak Haji? Dileremin itu ditenangin aja rasanya, itu kayak ditenangin, dibacain ini itu kayak tenang kan. Tumbal itu tahu lawannya itu siapa, itu tahu. Jin yang ada di tumbal itu tahu dia lawannya itu siapa. Jadi yang harus kita ketahui itu adalah emang kita itu siapa, mau lawan tumbal itu kan gitu harusnya. Begini loh maksud saya. Anggap aja sihir itu adalah ujian kita kalau kita sekolah. Kita itu mau ujian. Tapi kalau kita nggak belajar, nggak punya ilmu untuk mau nanti menjawab pertanyaan ujian, kan tetap susah. Maksud saya itu adalah orang itu harus tahu kira-kira skopnya apa aja yang mau diujikan. Nah, disitulah kita itu belajar sebenarnya. Kan sebenarnya mirip aja, semua masalah itu sebenarnya mirip. Cuma kalau orang itu mau belajar apa enggak. Nah, persoalan kalau saya bilang coba ada yang baca di sini, karena di otak saya, di pikiran saya ini tumbal. Kalau tumbal ini mesti kesurupan rata-rata. Makanya Pak Ustadz ngajak ngomong karena sudah ngerti kalau itu tumbal. Biasanya kalau tumbal mesti kesurupan. Nah kalau orang kesurupan tinggal dianalisa. Menganalisa itu ada dua, kalau saya nggak perlu lihat jinnya kok kalau gitu. Itu analisa normal aja kita. Kalau sudah ngomong itu kita harus berpikir, jangan ngikutin alurnya jin. Berpikir omongannya apa.
Kalau omongannya aku nggak mau keluar, itu jin. Ngomong gitu aja, aku nggak mau keluar, itu jin. Tapi kalau siapa kamu, itu bisa dukunnya ngomong begitu. Nah, itu analisa normal sebenarnya dari kata yang keluar itu kita bisa menganalisa. Oh, berarti tumbal ini dipantau oleh dukun. Nah, itu aja sebenarnya. Bukan saya yang hebat, enggak, karena itu pelajaran saya, pelajaran dulu hafal gitu loh. Kalau namanya tumbal itu biasanya begini. Jadi ya kalau untuk saya untuk mainan aja begitu. Coba kalau MNC itu mau ngerekam beneran, asik loh itu ya. Cuma ya karena ada KPI dan sebagainya sehingga nggak bisa direkam. Tapi itu memang bagus. Nah, tumbal ini kalau sudah ketemu dukunnya ditanyain. Nah, nanti pada waktu ngomong itu kuat dan tidaknya omongan dukunnya itu kita lihat dari dia dukunnya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi dukunnya itu ilmunya cukup bagus apa enggak, kuat apa enggak itu dari jawaban itu yang keluar dari mulutnya. Kalau mamanya dukunnya itu baru diajak ngomong berapa menit, nggak ada 5 menit, ini dukunnya ilmunya itu cetek aja. Tapi diajak ngomong 5 menit, 10 menit ini masih ngomong, ini ilmunya pasti dikunci sama dia dari sono. Jadi diamankan ceritanya. Sehingga kalau memang mau menyerang dukunnya beneran, itu harus benar-benar disiapin konsentrasi untuk 1 kali serangan, 1 kali menyelesaikan. Istilahnya one shot, one kill. Nah, kayak gitu ceritanya. Tapi kalau di siraman kolbu kan one shot, 10 kill. Jadi bukan cuma 1, bisa banyak karena memang harus konsen, doa itu harus konsen, tenang kepada Allah Ta'ala, ini ada dukun, ya, karena kita nggak kenal dukunnya siapa. Nah, ini sebenarnya untuk menganalisa. Kalau momennya dijawab orang rumah bisa nggak, orang rumah tahu nggak pelajaran itu, tahu nggak? Gitu. Makanya ini. Ya kan ini pelajaran biasa kan, momennya kalau Mas Bobi tahu itu tinggal berpikir, ini apa ya ini, gitu aja. Kamu siapa? Aku neneknya. Nenek mana? Aku buyutnya. Ya masih diikutin aja. Buyutnya mana? Namanya siapa? Namaku Aminah. Diinget-inget tanya, Bu, duduk ada neneknya itu namanya Aminah, atau neneknya bapak namanya Aminah? Kayaknya iya. Oh bener, berarti Ilmunya berarti ilmu gitu. Kalau ilmu diajak ngobrol baik-baik. Kalau yang ajak ngobrol mampu loh ya. Karena itu juga si ilmu itu akan melihat yang orang yang nyantet ya. Jadi istilahnya kalau boleh saya cerita itu kok nyantet sih, ilmunya orang itu melihat siapa yang ngajak ngomong dan mampu nggak orang itu mengeluarkan dia. Oh iya. Gitu. Jadi jin itu sendiri membaca orang yang di hadapannya itu dibaca. Kenapa rata-rata jin itu kalau di siraman kolbu itu takluk, sehingga banyak dari teman-teman netizen itu melihatnya itu settingan namanya. Emang enggak, emang jin itu sendiri itu paham yang mau dihadapi siapa. Kan sering Mas Bobi itu lihat, ini kalau kesurupan yang ngobatin dipukulin mamanya, kan gitu. Lah kalau ketemu sama kita itu kan nggak berani, man, gimana coba? Jadi itu yang menjadikan gambaran bahwa jin itu sebenarnya membaca. Istilahnya sampai-sampai, ya mana namanya Ustaz Danu? Aku tantang dia sampai masuk studio, ya kayak ayam sayur, gitu minta dikeluarin. Atau bisa juga mungkin dukun yang lagi melakukan penyerangan itu sambil ngomong sambil ngecek juga ya Ustaz ya. Iya. Kalau gerak, aku nggak kena nih, nggak kena. Tanpa sepengetahuan penonton dan kita studio, sampai dia memutuskan, ini maunya di jalan. Gitu. Kayak yang kemarin itu juga ada pada waktu kita itu kan waktu live itu langsung dukunnya langsung diancam, diancam. Padahal kalau kita mengancamnya nyantai aja.
Kalau mau diancam anakmu saya bikin cacat, gitu aja sudah. Ya, ketakutan dia. Pokoknya kalau kamu nggak lepasin, tak bikin cacat anakmu. Sekadar berjalan dukun, kalau kita nyinggung anaknya pasti ngedrop juga. Ngedrop juga, kecuali dia jawab nggak takut. Nah mulai saya berpikir, bukan saya nggak berani atau dia yang berani, enggak. Kali saya yang salah ya, dukunnya belum nikah atau nggak punya anak kan gitu, kok bilang nggak takut gitu ya. Nah ini bisa aja seperti itu. Tapi intinya adalah kita harus memahami bahwa apa yang kita kerjakan di siraman kolbu itu betul-betul teknik. Jadi bukan sekedar kata orang apa namanya punya ilmu ini, enggak, tekniknya itu ada, teknik. Iya. Kembali ke jam terbang. Iya, jam terbang ya Pak Ustadz. Nah, aku mau nanya sama praktisi ilmu goib atau praktisi dukun lah ya, yang menggunakan ilmu-ilmu untuk dipergunakan sesuai dengan orang yang mengikuti atau yang meminta jasanya seperti apa.